Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami hadir kembali menghadap-Mu. Kami bersyukur akan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami yang Engkau nyatakan setiap waktu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dalam kondisi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kiranya pada malam hari ini setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan kembali disapa oleh firman, dan kami pun juga kembali diingatkan supaya kami boleh dapat menjalani kasih yang berasal dari Tuhan bagi kehidupan bersama dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita memiliki tema tidak dilupakan walau bersalah. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 mengatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ya, saudara-saudara, berbicara soal kesalahan, siapa setiap kita yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidup ini? Tentu, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Baik itu besar, baik itu kecil, baik itu satu kali, baik itu berulang. Setiap kita pernah melakukannya. Dan bagaimana kita mencoba memperbaikinya? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Kesalahan yang dilakukan oleh Yudas bukanlah kesalahan yang sederhana dan juga ringan. Tetapi teman-teman Yudas tidak melupakan keberadaan Yudas. Mereka tetap menganggap Yudas menjadi bagian dari mereka. Mereka tetap mengingat apa yang dilakukan oleh Yudas bersama-sama dengan mereka. Ya, saudara-saudara, kalau kita dalam posisi teman-teman Yudas, apa yang kita akan lakukan jika ada orang di sekitar kita melakukan sebuah kesalahan? Dan kita juga bisa lihat, ternyata peristiwa pengkhianatan Yudas, sikap bersalah Yudas tidak membuat murid-murid yang lain undur dalam pelayanan. Mereka tetap melakukan pelayanan dengan penuh semangat. Ya, saudara-saudara, jadikan orang-orang di sekitar kita menjadi bagian dari proses hidup kita, termasuk orang-orang yang memiliki kesalahan. Itu semua dapat dilihat bahwa Tuhan sedang membentuk saya supaya saya memiliki pribadi yang menjadi lebih kuat, menjadi lebih mengampuni, menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan memampukan kita supaya setiap orang yang bersalah kepada kita, kita tidak melupakan mereka, tetapi kita menjadikan keberadaan mereka menjadi bagian di dalam proses hidup kita. Kiranya Tuhan boleh terus memimpin kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pada saat ini kami diingatkan oleh sosok Yudas yang dimana ia membuat sebuah kesalahan tetapi tidak dilupakan oleh teman-temannya. Kesalahan yang dilakukan Yudas bukanlah kesalahan yang sederhana dan ringan, tetapi teman-teman Yudas tetap menganggap keberadaan Yudas, dan mereka juga boleh mengingat akan hal-hal baik yang Yudas lakukan bagi mereka, bagi orang-orang di sekitar. Kiranya ini pun juga boleh kami bawa di dalam hidup kami. Kami boleh dapat melihat keberadaan orang-orang yang bersalah sebagai satu cara Tuhan untuk membentuk kami. Dan kiranya kami pun juga boleh belajar untuk mengampuni,
kami pun juga boleh belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.